300 buku Jokowi undercover tersebar. Tempo.co Jakarta. Jokowi undercover. Kewenangan sampai sekarang orang yang pegang PDF dari buku itu diuber. Loh, itu buku itu nggak pernah dilarang. Kalau dilarang, dasarnya apa? Berbahaya secara ideologis. Polisi bilang buku itu tidak bisa dipertanggungjawabkan isinya. Yang ada di publik adalah buku itu tidak ilmiah. Yang mesti menentukan ilmiah tidaknya itu adalah saya akademisi. Kampus maksudnya. Tapi buku itu tidak pernah dibicarakan di kampus. Justru dilarang dibicarakan di kampus. Rejim itu, kalau dia terus-menerus mengendalikan kebenaran, artinya ada kebohongan yang tidak disembunyikan. Saya Bambang Tri Mulyono, penulis buku Jokowi Undercover. Saya menganggap bahwa kegiatan saya menulis ini adalah kegiatan bela negara, karena saya tidak rela lembaga kepresidenan dilecehkan oleh seorang yang bernama Jokowi, yang sangat patut diduga kuat telah memalsukan riwayat hidupnya di dokumen resmi KPU ketika dia mencalonkan diri menjadi presiden. Ini posisi saya. Saya melakukan kegiatan bela negara. Saya tidak rela lembaga kepresidenan dilecehkan oleh calon presiden yang memalsukan syaratnya. Siapapun yang akan saya dalam posisi ini akan saya hadapi seorang diri, siapapun, karena saya menganggap kegiatan saya adalah kegiatan bela negara, membela kewibawaan lembaga kepresidenan. Siapapun orangnya akan saya hadapi, termasuk presiden sendiri. Bambang Tri, ya, doxing dan bongkar-bongkarnya itu bikin rejim ini kebingungan dan makan hati. Inilah tampaknya ya situasi-situasi terbaru yang akan dihadapi dan sedang dihadapi oleh rejim Jokowi, ya. Jokowi undercover, ya, tampaknya sekarang muncul lagi dengan YouTube-nya yang cukup viral, pemirsa, karena diunggah dalam satu YouTube begitu, subscribernya 7.000, tetapi dalam 2 hari itu sudah penontonnya itu sekitar 340.000. Saya menduga bahwa dalam waktu beberapa hari ke depan ini penonton akan semakin banyak kalau itu tidak di take down, ya, akunnya itu, videonya itu. Terlebih Bambang Tri ini juga kabarnya sedang menyiapkan buku Jokowi Undercover 2, Jokowi Undercover kedua. Kalau yang sudah terbit banyak dalam bentuk file itu yang beredar luas di masyarakat, ya, siapa yang membaca itu adalah Jokowi Undercover yang membawa dia di penjara, ya. Tetapi yang Undercover 2 ini datanya seperti apa dan lain sebagainya, mungkin itu tercermin dari videonya yang sempat viral. Jadi kalau pemirsa mungkin pengen nonton videonya, klik YouTube, ya, kemudian ketik Bambang Tri, ya, nanti akan keluar video itu, dan mungkin viewernya sudah jauh lebih banyak lagi dari yang saya sampaikan saat ini. Ini dikupas oleh M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan, ya. Dia mengatakan bahwa soal pembobolan, pembongkaran, dan penguakan data pribadi yang mengemuka adalah kerja Jorka, hacker Jorka, dan skala lebih kecil adalah Bambang Tri, ya. Jorka menyerang banyak pejabat penting negeri ini, termasuk Presiden Jokowi, sedangkan Bambang Tri khusus kepada Jokowi itu, ya. Meski Bambang telah dipenjara untuk kasus pengungkapannya, namun saat ini suaranya masih sangat nyaring, khususnya tentang pemalsuan data Jokowi, ya.
300 buku Jokowi undercover tersebar. Tempo.co Jakarta. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengklaim ada ratusan unit buku Jokowi undercover yang tersebar ke publik. Estimasi sejauh ini ada 300-an buku Jokowi undercover yang telah tersebar. Proses perhitungan masih berjalan, ujar Boy saat dicegat di kantor staf kepresidenan Jumat 6 Januari. Jokowi undercover adalah buku karya Bambang Trimulyono yang disebut telah memaparkan keterangan palsu tentang Presiden Joko Widodo. Salah satu isinya tentang klaim bahwa Presiden Joko Widodo memalsukan identitasnya ketika mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum sebagai calon presiden. Bambang Tri telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri pada 30 Desember 2016 lalu. Bambang Tri ditangkap di rumahnya di Blora. Boy melanjutkan bahwa ratusan buku yang beredar tersebut diberlakukan kepolisian sebagai barang bukti. Oleh karenanya, Boy berharap kepada publik yang telah menerima buku tersebut untuk menyerahkannya ke polisi. Buku bisa diserahkan lewat kantor-kantor kepolisian terdekat, baik itu Polsek maupun Polres apabila pemilik buku beredar di luar negeri. Mengingat buku juga dijual via pemesanan di media sosial, bisa dikirimkan ke Mabes Polri via pos. Dengan hormat, mohon buku itu diserahkan ke polisi. Permintaan ini akan kami sosialisasikan, ujar Boy. Sengaja melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. Polisi mulai menyelidiki kasus ini setelah seseorang bernama Michael Dimo melaporkan Bambang Trimulyono karena bukunya penulis dirinya sebagai saudara kandung Presiden Jokowi dan menganggap Jokowi bukan anak kandung Sujiatmi, ibu Presiden Jokowi. Direktur Institute for Criminal Justice Reform, Supriyadi Ediono, mengatakan hukum pidana adalah upaya terakhir apabila upaya-upaya lainnya telah gagal. Dia menganggap kasus ini bisa ditangani Kejaksaan Agung dengan melarang peredaran buku tersebut. Jaksa Agung punya hak untuk melakukan pengambilan buku-buku yang dianggap bertentangan dengan hukum Indonesia. Saya pikir upaya itu dulu yang dilakukan, kata Supriyadi kepada wartawan BBC Indonesia, Haider Afan, Selasa. Menurutnya, jika akhirnya polisi memindahkan penulis buku tersebut, dirinya meminta polisi lebih hati-hati dan cermat dalam menerapkan undang-undang diskriminasi dan undang-undang ITE, karena ini bersinggungan dengan isu kebebasan berekspresi. Memang kebebasan berekspresi menjadi pertaruhan dalam kasus-kasus seperti ini, tetapi memang harus dipastikan lebih dahulu apakah memang substansi atau isi buku itu berisi ujaran kebencian. Lengkapnya, luar biasa bohong. Di tempat terpisah, juru bicara Mabes Polri Brigjen Rikowanto kembali menegaskan bahwa isi buku karya Bambang Trimulyono tendensius dan luar biasa bohongnya, sehingga meresahkan masyarakat. Dalam video laman Facebooknya pada 24 Desember lalu, Bambang Trimulyono mengatakan dirinya menulis buku itu untuk membela negara. Saya tidak rela lembaga kepresidenan dilecehkan oleh seseorang yang bernama Jokowi, kata Bambang. Bambang dalam video itu juga menduga Jokowi memalsukan riwayat hidupnya di dokumen resmi Komisi Pemilihan Umum saat mencalonkan sebagai presiden. Tuduhan seperti ini telah dibantah berulang kali oleh keluarga Presiden Joko Widodo. Kepada media, Ibunda Jokowi, Sujiatmi Noto Miharjo, kembali menegaskan hal itu di kediaman di Solo, Jawa Tengah saat perayaan Tahun Baru 2017. Saya mendoakan orang yang memfitnah mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena yang dituduhkan tidak ada buktinya dan keluarga saya tidak ada yang terlibat, kata Sujiatmi. Lebih lanjut, juru bicara Mabes Polri Brigjen Rikowanto mengatakan penulis buku Jokowi undercover mengambil bahan untuk membuat buku ini dari media sosial atau dari obrolan dunia maya.